Di antara amalan soleh yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah tentunya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang ditekankan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak boleh kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Di luar bulan Ramadan tidak boleh kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Apalagi itu menjadi rutinitas. Jadi di luar bulan Ramadan dia menjadikan rutinitas bahwasanya 3 hari, bahkan kurang dari 3 hari dia khatam Al-Quran. Terus seperti itu. Itu tidak boleh di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan boleh atau tidak kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Boleh. Bahkan 2 hari sekali kita khatam Al-Quran. Boleh. Boleh. Bahkan 1 hari kita mengkhatamkan Al-Quran sekali. Boleh. Boleh. Karena banyak contoh-contohnya dari para ulama-ulama kita yang soleh terdahulu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan pernah menghabiskan dalam 1 rakaat salat witir, dia mengerjakan salat witir dalam 1 rakaat tersebut dia bisa menghabiskan untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam. 30 juz dia baca untuk menyelesaikan 1 rakaat salat malam. Mungkin atau tidak mungkin? Percaya tidak ini? Percaya, karena Utsman bin Affan yang melakukannya. Tapi kalau ada Bapak si fulan melakukannya mungkin agak ragu-ragu. Tapi kalau Utsman bin Affan, apalagi diceritakan oleh para riwayat-riwayat, buku-buku sejarah yang kevalitan tentang riwayat hadis ini tidak diragukan lagi, maka kita pasti akan percaya. Masya Allah, Utsman bin Affan bisa mengkhatamkan dalam 1 malam 1 kali. Ada yang lebih hebat daripada itu? Banyak. Ini tidak suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena kata Utsman, "Lau taharat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Kata Utsman mengatakan ketika mungkin para sahabat ada yang kaget juga. Masa sih bisa 1 kali khatam dalam semalam? Kata Utsman mengatakan, "Lau taharat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kita, hati kalian semuanya, kata Utsman bin Affan, dalam keadaan suci, bersih, maka tidak akan pernah kalian merasakan kenyangnya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala untuk kalian baca. Kalau hati kita bersih, pasti kita tidak akan pernah merasakan kenyang, tidak akan pernah merasakan bosan ketika kita membuka Al-Quran. Senantiasa kok masih ketagihan, sudah selesai targetnya, insyaallah habis sholat ini saya targetnya 2 halaman saja dah. Kalau selesai 2 halaman, buka lagi halaman berikutnya. Terkadang kita lupa dengan waktu karena membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita adalah hati yang bersih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Utsman bin Affan. Bahkan Utsman mengatakan, "Wa inni la aqrah an ya'tiya alayya yaumun la anzur fil mushaf." Kata Utsman bin Affan, aku sangat membenci diriku sendiri kalau seandainya aku mendapati 1 hari, pada hari tersebut aku tidak membuka Al-Quran. Padahal Utsman bin Affan hafal Al-Quran tentu tidak. Ada yang meragukan Utsman bin Affan tidak hafal Al-Quran? Beliau hafal Al-Quran, tapi beliau tetap ketika itu masih membuka mushafnya. Kenapa kata para ulama? Karena beda pahala orang yang membaca Al-Quran dengan di luar kepala, maksudnya dia menghafalnya saja, dengan dia sudah hafal Al-Quran tapi masih saja membuka Al-Quran, karena pahalanya berbeda. Ketika dia membuka Al-Quran setiap lembarannya, kemudian pahala melihat per huruf dari Al-Quran tersebut itu juga dicatat sebagai pahala. Sehingga Utsman bin Affan itu diceritakan dalam riwayat, beliau wafat, meninggal dunia ketika diserang di demo oleh orang-orang Khawarij. Kemudian ada beberapa orang Khawarij yang menerobos masuk ke rumahnya. Utsman bin Affan dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa Utsman bin Affan? Membaca Al-Quran. Lembaran yang dibuka oleh Utsman adalah lembaran juz terakhir. Bahkan ketika itu para ulama mengatakan tetesan darah yang pertama sekali jatuh dari tubuh Utsman bin Affan mengenai Al-Quran yang dia baca. Berarti ada keutamaan khusus lagi bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan dia membuka lagi mushaf, lalu dia baca walaupun dia hafal. Ada keutamaan khusus lagi yang dia dapatkan. Ada pahala tambahan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama yang hendaknya kita tekankan di bulan Ramadan ini untuk kita kerjakan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran."
Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga hafal 30 juz Al-Quran, senantiasa setiap malamnya beliau bertadarus dengan Jibril. Rasulullah SAW sudah hafal Al-Quran, bacaannya sudah bagus, tapi dia senantiasa setiap malam dari bulan Ramadan tersebut Jibril datang kepadanya dan beliau menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Disetorkan oleh Rasulullah, didengar oleh Jibril. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah kita yang mungkin jauh, sangat-sangat jauh sekali dari orang-orang soleh terdahulu, maka sisahkanlah waktu-waktu kita. Atau bukan sisahkan, sengajakanlah untuk menyisahkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan kita membaca Al-Quran dari sisa-sisa waktu kita. Kadang tinggal sedikit waktu kita barulah kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Tapi luangkanlah waktu kita sengaja untuk membaca kalam Rabb kita atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala.